Shalom dan salam buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali bisa ketemu kita hari ini melalui renungan harian HGIP Jambi. Selasa tanggal 6 Juni 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, tertulis di Lukas pasal 6, ayat ke-49. Saya akan bacakan isinya demikian. Akan tetapi, barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, melihat perumpamaan Yesus dari renungan harian pada hari ini, dan itu sekaligus menjadi bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Secara kolektif kita boleh baca di Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Dan paralelnya memang tertulis juga di Injil Lukas. Dari khotbah Yesus kita melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa bernilainya kita di mata Tuhan. Maka Tuhan memberikan panduan hidup bagi kita semuanya. Panduan untuk hidup lebih layak di hadapannya. Bukan hanya lebih sebagaimana kita pahami atau sebagaimana kita inginkan, tetapi hidup yang lebih layak di mata Tuhan. Karena Tuhan juga tahu tentang keadaan atau kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi kehidupan kita di sekitar kita masing-masing. Oleh sebab itu, sangat perlu memang mendengarkan firman Tuhan sebagai panduan hidup. Namun, di dalam hal mendengarkan firman Tuhan, kita tidak diingini hanya rajin mendengarkan, tetap tanpa mau melakukannya. Tetapi yang Tuhan ingini adalah mendengarkan dan melakukannya. Dan dengan mendengar dan melakukannya, itu diibaratkan Yesus kepada seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Di mana kehidupan ini boleh diterpa, dihantam oleh badai kehidupan. Namun ketika bangunan telah memiliki pondasi yang kokoh, maka terpaan badai tersebut tidak akan mampu untuk merobohkan bangunan tersebut. Demikianlah halnya sebagai orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan,
dan melakukannya. Tentu sebanyak apapun, sebesar apapun tantangan hidup. Namun ketika kita telah hidup berlandaskan iman, atau iman kita telah berdiri teguh di dasar firman yang teguh, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu untuk memulai dan melanjutkan kehidupan kita sebagaimana yang kita rencanakan dan juga sebagaimana yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing, marilah kita mendengarkan selalu firman Tuhan. Sebab mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah mereka yang mampu dan dilayakkan untuk merasakan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan hiduplah yang membuat kita, memampukan kita untuk mengerti tentang arti dan tujuan hidup kita. Maka ketika kita berdasarkan atau berdiri kokoh di pondasi yaitu firman Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi semua. Kita akan menjadi dilihat dan diteladani, bahkan diikuti oleh mereka-mereka di sekitar kita, yaitu indahnya hidup kita, kuatnya hidup kita, tidak terterpa oleh badai. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia kehidupan yang semakin dipengaruhi oleh banyak goncangan-goncangan hidup, yang semakin berhadapan dengan turbulensi kehidupan, marilah kita semakin giat untuk mendengarkan firman Tuhan. Semakin kita kaya di dalam firman Tuhan, semakin kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka semakin dapat kita lihat dan rasakan arti dan tujuan hidup kita sebenarnya. Kita akan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Marilah rasakan kebahagiaan hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan kita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami untuk semakin kaya dalam hal mendengarkan firman-Mu dan mau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di situ akan nyata dan terlihat arti dan tujuan hidup kami sebagai pribadi yang hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Sertai dan berkati kami semuanya di dalam melanjutkan ataupun memulai kegiatan kami dan perjalanan hidup kami hari ini. Ialah hidup kami selalu berpegang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.